Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat segala penyertaan kebaikan-Mu. Kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan sebagian isi hati-Mu, Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu. Lawat setiap kami yang bergabung pada pagi ini dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Terpuji nama-Mu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Shalom semuanya. Ya, suara saya terdengar bagus ya. Ya, terima kasih. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Shalom semuanya. Terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya boleh menyampaikan firman. Terima kasih buat Pak Hebron ya, buat semua. Ya, saya pagi ini akan menyampaikan firman tentang bagaimana hidup ini adalah pilihan ya. Pastikan kita jangan sampai karena kita kejar target kita, kejar rencana kita, sampai kita ini tidak tahu bahwa tujuan hidup kita tentang Tuhan, sehingga kita salah memilih. Yuk kita buka terlebih dahulu ya, 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 ya. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hidup ini pilihan saudara ya. Kita mau pilihan hidup selama-lamanya atau kita lenyap. Ya, tapi seberapa banyak kalau kita dihadapkan dengan pilihan ini, kita pasti bilang gini, ya mau hidup selama-lamanya atau Bu Eli, masa mau lenyap? Ya, tapi seberapa banyak hari-hari ini, ketika masa sukar itu terjadi, ya, kita ini lebih sukanya hidup itu apa? Pilih nyaman. Coba kalau hari ini yang ngalami proses, ya, ada proses yang usahanya sepi, penjualannya merosot tajam, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Kita jujur hari ini, kita itu bisa ngomong gampang, pilihan hidup selamanya. Tapi pada kenyataannya, saudara lebih mempertahankan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Saudara lebih kejar itu dipulihkan Tuhan terlebih dahulu, daripada saudara menyelesaikan kehendak Allah. Saudara coba kalau kita mengalami proses berlama-lama karena kita menyelesaikan kehendak Allah dengan pikul salib, kita lebih mana? Lebih banyak ngomel. Kita lebih banyak gini, Tuhan ambil cawan, ambil duri dalam daging ini Tuhan. Saya sudah tidak kuat lagi. Jujur ada banyak orang stres, depresi, gak siap keluar dari zona nyaman. Sebelum pandemi enak, bisa beli ini, lihat ini, keinginan mata, lihat ini bisa beli, lihat ini bisa beli. Bagaimana saudara hidup tanpa satu pengendalian Tuhan? Tapi saudara pilih apa? Hidup selama-lamanya. Bisa enggak saudara? Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku dijamin hidup selama-lamanya. Tapi sementara yang namanya keinginan daging, mata, keangkuhan hidup saudara enggak pernah dimatikan. Ada berapa banyak orang yang stres karena apa? Dulu Bu Eli, rumah saya besar, rumah saya mewah, tapi sejak masa pandemi ikut Tuhan, rumah saya harus di-downgrade. Sekarang dijual rumahnya sederhana, mobilnya dulu kelasnya mewah, sekarang mobilnya Bu Eli Avanza. Sudah di bawah rata-rata Bu Eli. Itu semua berbicara dengan keangkuhan hidup. Kita berbicara dengan keinginan mata daging, tapi seberapa banyak saudara tidak siap dengan proses ini. Dan ketika ini terjadi, karena Tuhan punya target saudara hidup selama-lamanya, saudara justru marah. Saudara justru tidak mau bertahan dengan prosesnya Tuhan, saudara mulai bersungut-sungut, saudara keluar dari prosesnya Tuhan. Akibatnya apa? Hidup ini balik, pilihan lagi. Kalau saudara tidak mau bertahan dengan menyelesaikan kehendak Bapa, ya saudara akan apa? Lenyap saudara. Itu sebabnya yuk kita belajar hari ini bagaimana hidup pilihan. Kalau di Lukas 19 ayat 21 berkata gini, Lukas 19 ayat 21, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan Bu Eli, proses ya bertahan aja. Tapi bertahannya
tanpa mau mematikan daging, mau mematikan keangkuhan hidup, dan tidak mau mematikan mata. Saudara bertahan hari ini, benar-benar izinkan Tuhan yang ambil alih kehidupanmu. Bertahan. Amin. Sudah hidup Bu Eli, sudah hidup mengucap syukur, hidup sudah praktek firman, hidup sudah ngampuni, masih menderita, tidak apa-apa saudara. Kalau ini memang bertahan untuk menyelesaikan kehendak Bapa seperti Yesus, sampai mati menderita dan dia taat sampai mati di kayu salib, saudara tidak sampai mengorbankan nyawa. Bertahan ketika orang bertanya, Bu Eli, waktu Bu Eli bertahan mempertahankan kehendak Bapa gimana? Bonyok, benar-benar bonyok. Yang namanya harga diri seperti kesep itu harus direlakan, karena saya tahu bahwa Tuhan lagi mematikan keangkuhan hidup saya. Tuhan lagi mematikan keinginan daging saya supaya hidup saya makin berkurang, Kristus yang makin muncul dalam hidup saya. Tanpa kehidupan Kristus yang muncul dalam hidup saya bisa dipakai Tuhan enggak hari ini? Nggak mungkin saudara. Jujur, kalau saya bertahan dengan keinginan saya, terus saya bilang gini, bawa suami saya kembali pulih Tuhan, bawa rumah tangga saya pulih dulu, baru saya akan melayani Tuhan. Saya bisa enggak dipilih Tuhan, saudara? Tanpa rela dikosongkan terlebih dahulu, saya bisa enggak saya dipakai Tuhan? Kalau saya ngancam sama Tuhan, saya akan melayani Tuhan, saya akan jadi saksimu. Tapi ada ketentuannya Tuhan. Engkau harus pulihkan saya terlebih dahulu. Engkau harus membuat daging saya nyaman supaya saya bisa merasakan pemulihan yang indah. Baru saya keluar menjadi saksi Kristus. Ketika daging saya terus berbicara, nyamankan terus Tuhan, enakkan hidup saya terus Tuhan, bisa enggak Tuhan pilih saya? Tapi ketika saya mengambil satu langkah, Tuhan, aku mau bertahan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Aku tahu inilah waktunya. Saudara tahu ayat yang saya pegang juga di Ibrani 4. Yuk, kita banyak buka firman ya. Ibrani 4 ayat 6 dan 13. Ini satu ketentuan yang kita semua harus belajar, saudara. Ya, Ibrani 4 ayat 6-13 ya. Jadi hari ini hidup ini pilihan jelas. Jangan sampai kita nyadar akan pilihan kita setelah kita pulang ke rumah Bapak dan Bapak berkata, "Enyahlah engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Itu sebabnya penyesalan sudah tidak ada. Pastikan hari ini hidupmu di dalam proses, tapi sepanjang engkau tahu ini adalah menyelesaikan kehendak Bapa, saudara tidak perlu pusing dengan apa yang namanya kerugian, kehilangan, rasa sakit, air mata. Semua pengorbanan saudara ketika saudara berkata, ini hidupku Tuhan, sesulit apapun, ketika aku mau menyelesaikan kehendak Bapa, aku tetap akan menjadi saksimu sampai seumur hidupku. Ibrani 4 ayat 6 sampai 13 dan 6 dan 13. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Lihat ya, jadi semua orang itu jangan pikir sekali Yesus, sekali selamat, tetap selamat. Kalau saudara hidup ini pilihan, pastikan kita sudah menerima anugerah keselamatan. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan anugerah. Karena suatu kali ada sejumlah orang yang tidak bisa masuk ke tempat perhentiannya karena ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya yuk taat aja sama pilihan. Bukan kehendak saudara yang saudara harus selesaikan, tapi pilihan kita jelas bahwa aku hidup di dunia yaitu untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Yuk kita lihat berikutnya ya. Jadi yang ayat berikutnya 13-nya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya, kita semua ini terbuka.
Kita ini semua tidak ada yang bisa disembunyikan. Saudara bisa bilang gini, Tuhan, saya ini sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Saya ini melayani Tuhan. Saya ini setia. Tapi kenapa makin setia, Tuhan makin izinkan proses hidup seperti ini? Sepertinya Tuhan tidak ada di pihak saya. Katanya firman Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Saya dulu waktu mengalami proses di tahun-tahun yang membuat hidup saya makin susah, saya protes sama Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Yang saya lihat kenyataan hidup, orang yang berusaha merusak rumah tangga saya justru lebih di atas angin. Orang yang jahat yang mereka-rekakan kehancuran rumah tangga saya justru hidupnya terlihat Tuhan sepertinya enak dan saya sepertinya diejek, dia merasa menang dan saya kalah. Tapi ketika Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, hidup ini bukan menang kalah karena masalah. Perjuanganmu bukan melawan wanita itu dan suamimu dan kau terlihat kau menang. Tapi perjuanganmu adalah melawan roh-roh jahat di udara. Amen. Bagaimana hidupmu dalam proses ini? Engkau sudah menang enggak atas keinginan dagingmu? Waktu engkau disakiti, engkau bisa ngampuni enggak? Waktu engkau dimaki-maki, engkau bisa membalas dengan ucapan berkat enggak? Waktu engkau disakiti, waktu engkau diselingkuhi, engkau balas dengan selingkuh enggak? Tapi ketika engkau berhasil memenangkan keinginan dagingmu, engkau sudah bisa matikan keangkuhan hidup, kesombongan. Kau merasa aku ini istri loh Tuhan. Aku ini istri yang punya hak Tuhan. Aku tidak mau dikidikan terus. Kalau saudara banyak menuntut ini, Tuhan bisa nilai enggak? Oh ini dagingnya masih menyala-nyala. Oh ini keinginan mata, keangkuhan hidupnya masih menyala-nyala. Bukan rohnya. Berarti apa? Kalau dagingnya masih menyala-nyala, berarti saudara masih sejalan dengan iblis. Iblis masih bisa kendalikan, marah-marah, balas. Kamu kan diselingkuhi kan, balas. Kamu dimaki-maki kan, balas. Tapi Tuhan berkata buat hidup saya, kamu lebih dari pemenang. Karena selama ini ketika engkau disakiti, engkau tidak pernah balas. Amen. Ketika engkau diselingkuhi, engkau tetap mengampuni suamimu. Ketika engkau dilakukan dengan jahat, engkau tetap membalas dengan kebaikan. Itulah senyatanya engkau adalah lebih dari pemenang di hadapanku. Kenapa? Karena engkau sudah lihat arah hidupmu bukan menuju maut. Sekalipun engkau disakiti, sekalipun engkau terlihat kalah dengan pelakor, tapi itu bukan kekalahan di mataku. Sesungguhnya ketika engkau berhasil untuk memenangkan semua egomu, disitulah aku melihat bahwa engkau sudah keluar dari pemenang. Tanpa engkau sadari, setiap langkah yang engkau lakukan, engkau sedang melawan segala tantangan tipu daya iblis. Dan percayalah, suatu kali kakimu akan menginjak garis akhir. Dan engkau akan berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan finishing well. Amin. Amin. Itu yang saudara harus kejar. Dan Tuhan berkata, apa sih artinya kalau aku sudah pulihkan hidupmu, tapi hidupmu tidak pernah lepas sakit hati dari pelakor itu? Apa sih artinya kalau aku pulihkan rumah tanggamu, cepat suamimu kembali, tapi kamu tetap menghidupi kepahitan. Engkau tetap bukan seorang hambaku. Engkau tetap tidak bisa mengendalikan emosimu. Engkau tetap hidup dalam kesombongan. Apa artinya, Eli? Walaupun sudah pulih, tapi tanpa engkau sadari, kakimu tetap diarahkan iblis menuju maut. Jauh lebih baik aku kasih engkau duri dalam daging, cawan yang memusingkan 7 keliling harus engkau minum, tapi aku melihat perubahan hidupmu, batiniamu diperbarui dari hari ke hari. Itulah arti kemenangan yang sejati. Karena pada akhirnya kehidupan saudara dan saya akan berakhir. Kita akan bertemu dengan Bapa yang akan menuntut semua pertanggungjawaban. Kita tidak ketemu siapa-siapa, saudara. Amen. Siapa yang akan kita temui kelak nanti kalau kita mati? Bapa. Bapa akan tunjukkan, ini loh perjuanganmu selama aku izinkan penderitaan. Aku puas dengan hasilnya. Karena aku melihat ada banyak perubahan karakter, ada banyak pertumbuhan iman yang kau sudah hidupi. Ya, dan ayat ini saudara, yang jadi hari ini kita percaya ya,
Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan, semuanya telanjang, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Ini ayat yang jadi pegangan hidup saudara dan saya. Yuk, Yohanes 17 ayat 4. Ya, Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yang jadi pertanyaan hari ini, sudahkah saudara dan saya mempermuliakan Tuhan di tengah masa pandemi, masa-masa yang tersulit dalam hidupmu? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah lewat perbuatan kita sudah mempermuliakan Tuhan? Ada banyak anak Tuhan, ketika proses makin berjalan bertambah berat, makin tidak ada dasar untuk berharap, justru hidupnya makin tidak mempermuliakan Tuhan. Ngomel aja. Ada banyak orang yang gagal, yaitu pergi ke dukun, ke paranormal. Kenapa? Karena Tuhan dianggap lemot. Tuhan tidak instan. Ke dukun, paranormal, bim salah bim, mesin ATM. Jujur buat hidup saudara dan saya, mulai rubah gaya hidup. Kita mengikut Tuhan, bukan menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM, sinterklas yang bisa sewaktu-waktu datang membawa hadiah. Sebagai satpam yang untuk menjagai hartamu, menjagai masa depanmu. Buang semua itu saudara. Kita mau memperlakukan dia sebagai Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengatur, mengendalikan hidupmu dari awal sampai akhir, menutup mata. Kita harus belajar, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa. Di tengah masalah, belajarlah. Tuhan, aku tetap mau mempermuliakan hidupmu di dalam kehidupanku. Walaupun aku tahu hari ini hidupku susah, Tuhan. Saya belajar, Tuhan, aku tahu walaupun hidupku disakiti karena suamiku berselingkuh, aku tetap mau mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupku. Jangan sampai orang melihat ketika saya disakiti hati, saya bisa balas dengan selingkuh, saya bisa balas dengan perceraian. Tapi sampai hari ini jujur, ketika saya memegang Yohanes 17 ayat 4, saya selalu menjaga hidup saya. Saya selalu berkata, apapun kehendakmu, kalau engkau benci perceraian Tuhan, harga diriku walaupun seperti keset diinjak-injak, aku tetap akan bertahan supaya orang bisa melihat bahwa hidup saya mempermuliakan nama Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan tanpa menuntut saudara. Saya jujur, saya memberi kesaksian bagaimana saya hidup melayani Tuhan. Orang lain banyak dipulihkan, sementara hidup saya tambah susah saudara. Hidup saya dibawa proses seperti jet coaster. Lihat pengharapan saya di PHP lagi. Lihat keadaan baik saya dijatuhkan lagi, di PHP lagi dengan suami saya. Ada berapa banyak kali saya selalu dibegitukan. Tapi saya bersyukur sampai hari ini saya tetap hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bisa enggak ketika saya merasa capek, saya bilang, Tuhan capek loh Tuhan. Kelihatannya saya dikasih pengharapan tapi palsu Tuhan. Capek Tuhan, hidup saya sudah terus bertahan, saya sudah melayani Tuhan. Saya itu kalau jujur, saya sudah banyak membawa pertobatan ibu-ibu rumah tangga yang dipulihkan. Saya itu melayani Tuhan, tidak kejar target uang. Saya itu tahu mengorbankan waktu, tenaga saya. Jujur dengan kita berkhotbah, kita juga harus berpikir, siapkan firman, kita harus siapkan waktu untuk konseling. Siapkan waktu, tenaga, uang untuk pelayanan. Tapi mana Tuhan buktinya? Kenapa ini harus terjadi? Mengapa dan sampai kapan? Itu dulu. Tapi ketika saya terus bertanya seperti itu, Tuhan cuma memberikan saya satu penilaian. Aku melihat ketika engkau banyak menuntut, aku nyaman, berarti dagingmu belum mati. Keinginan matamu belum mati. Keangkuhan hidupmu belum mati. Apa yang kau kejar dari pemulihan? Engkau paling ingin menunjukkan, ini loh suamiku sudah kembali, aku menang, aku menang. Aku berhasil merebut kembali. Tapi bukan itu yang senyatanya dibanggakan Tuhan. Tuhan bisa nilai enggak kedaginganmu hari ini? Bisa. Makin tanya mengapa, sampai kapan, dan kenapa. Berarti Tuhan lihat roh dagingmu menyala-nyala. Orang kalau hidup roh menyala-nyala, keinginan daging mata keangkuhan hidupnya sudah habis, cirinya apa? Cirinya cuma 3 hal saudara. Orang ini akan banyak hidup melipat tangan, mengangkat tangan berserah,
membuka tangan mengucap syukur. Tidak ditolong hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku tetap menikmati prosesmu. Karena aku tahu, yang tahu jalan hidupku itu Tuhan, bukan aku. Ini semua ke YouTube. Ya, kenapa tadi ada suara? Ya, saya ulangi ya. Jadi hari ini, yuk kita semua hari ini sudahlah banyak melipat tangan, berdoa, ngangkat tangan, berserah sudah. Tuhan, aku lebih banyak berserah. Membuka tangan, ngucap syukur sudah. Apapun yang terjadi, kalau hari ini keadaanmu dibawa tambah sulit, mengucap syukurlah. Itu berarti Tuhan berkata gini, Eli, waktu saya berdoa, Tuhan itu jelas berkata gini, Eli, kamu kenapa sih capek? Bukankah kalau kamu makin banyak menyelesaikan kehendakku, makin banyak loh upah yang aku berikan. Kan kehendakku. Amen. Kalau engkau makin banyak, makin panjang waktunya, kenapa sih kamu merasa capek? Ini kehendakku loh Eli, daripada kehendakmu. Kalau kehendakku, aku tidak pernah berhutang kok atas jeripayamu. Aku lihat pengorbananmu. Dan ketika saya mengerti firman, saya berkata, oh iya ya, ternyata selama ini yang jadi penilaian Tuhan itu dilihat. Saya bisa ngomong daging saya sudah mati, tapi kalau banyak menuntut mengapa, sampai kapan, dan kenapa, berarti Tuhan lihat enggak? Kalau saya masih, daging saya teriak, oh nyala. Orang yang hidup roh dan jujur ketika saya sudah terbentuk secara roh. Hidup saya gampang kok jalani hidup. Diproses dilanjut, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Yang penting hidupku hari-hari ini tetap memuliakan nama Tuhan. Selebihnya bukan urusan saya lagi. Hidup saya memuliakan nama Tuhan, beres. Yang selebihnya Tuhan mau bawa kehendaknya lebih jauh lagi, itu terserah Tuhan. Buktinya sampai hari ini saya tidak error, saya tidak jadi pasien rumah sakit jiwa, saya tidak kena kanker, wajah saya tetap sukacita. Justru di tengah kelemahan saya bisa memberkati banyak orang. Ada berapa banyak orang yang hidup dalam zona nyaman tapi tidak jadi berkat. Jujur waktu saya hidup dalam zona penderitaan, hidup saya justru dipakai Tuhan secara luar biasa. Itulah karya Tuhan. Jujur waktu hidup saya mengalami proses. Saudara tahu pergumulan saya 15 tahun membuat suami saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa sama sekali. Dimentahkan. Saya injili, saya bawa pendeta, semua ditolak. Dan dia bilang gini, kamu jangan paksa hidup saya untuk ikut kamu ya. Aku tidak mau. Kamu mau pergi gereja, pergi sendiri. Aku jangan tapi paksa hidup saya. Itu suami saya dulu, benci orang Kristen. Kalau tahu saya mau adain persekutuan doa di rumah, begitu ketahuan saya diusir saudara. Dia bilang gini, kamu jangan kotori rumahku. Kalau kamu mau ngadain persekutuan doa, kamu cari rumah orang lain. Jangan di rumah. Itu suami saya dulu. Tapi siapa yang sangka, waktu hidup saya mengalami prahara, suami saya selingkuh. Orang bilang gini, dulu aja suami yang baik, cinta mati sama kamu. Kenal Yesus saja tidak bisa. Mana mungkin waktu dia jatuh dalam peselingkuh bisa mengenal Kristus. Tapi cara Tuhan bukan cara kita. Justru jujur di saat hancur-hancuran rumah tangga, suami saya dilawat Tuhan. Dan suami saya hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa. Satu kali saya melihat bagaimana suami saya berdoa, saudara. Anak-anak juga melihat. Mereka semua kaget, saudara. Mereka tahu bagaimana papanya dulu. Kalau ngomong-ngomong Tuhan, papanya tidak suka. Tapi hari ini betapa Tuhan itu dahsyat. Kita mungkin merasa bahwa di tengah kehancuran keuangan kita, di tengah kehancuran PHK, mungkin di tengah kehancuran pandemi ini, dunia ini, kita memikirkan, kita bonyok, kita hancur, kita tidak melihat jalannya. Tapi justru siapa yang nyangka, di masa-masa bonyok rumah tangga saya yang arahnya makin hancur, terlihat di depan mata manusia. Justru saya jadi hamba Tuhan. Justru saya dipercaya Tuhan menjadi gembala di 4 kota. Justru saya dipercaya Tuhan membuat buku renungan harian yang sudah tahun ke-6. Saya seorang ibu sosialita loh. Saya tidak punya background untuk melayani Tuhan. Siapa yang nyangka suami saya yang dulu benci orang Kristen hari ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mendukung pelayanan saya.
adalah semua secara materi adalah suami saya, karena saya tidak bekerja. Walaupun orang sempat melihat suami saya jatuh bangun. Tapi ketika saya merasa kecewa, Tuhan datang. Eli, yang lahiriah makin merosot suamimu, tapi engkau akan lihat batinnya akan aku perbaharui dari hari ke hari. Makanya kita jangan ditipu dengan lahiriah ya. Lahiriah itu semua hanya tipuan, karena sifatnya hanya sementara. Amen. Tapi yang tidak kelihatan yaitu batinnya, itulah yang kekal. Haleluya. Saudara kejar yang batinnya, jangan yang lahiriah. Amin. Ya, yuk kita lihat masih ada berapa menit lagi. 3 hal yang saya akan bahas cepat. Ya, 3 hal yang kita akan bahas cepat hari ini. 3 hal yang bagaimana untuk mematikan keinginan daging, mata keangkuhan hidup. Kita akan kejar yang pertama, kekudusan. Ya, 3 hal. Kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, dan kejar kebenaran. Itulah hidup pilihan kita untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Kejar kekudusan jelas Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saya bahas satu persatu dulu ya. Jadi kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, dan kejar kebenaran. Kejar kekudusan Ibrani 12 ayat 14 ya. Yuk kita lihat Galatia 5. Bagaimana sih kita hari-hari ini mau kejar kekudusan? Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Yuk kita baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau kita punya pilihan, Tuhan, aku sudah tidak kejar dagingku, mataku, keangkuhan hidupku. Aku gantikan hari ini. Kejar kekudusan. Menderita buat Tuhan, asal hidupmu kudus. Yang pertama, matikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Yang kedua, yaitu tekad untuk hidup dipimpin oleh roh. Saya selalu mengajarkan banyak orang, hiduplah dengan gaya hidup roh yang matikan daging. Jangan daging yang matikan roh. Itu paling penting, saudara. Saudara tanpa nyadari, kalau saudara lagi dimaki orang, khususnya ya, kita lagi setir mobil, kita diserempet sama ya tukang ojek ya, dan sebagainya, mikrolet dan sebagainya. Jujur, kita sebagai anak Tuhan, tapi tanpa sadari, saudara sering kali emosi karena saudara tidak salah. Saudara begitu dimaki, saudara juga maki balik. Saudara merasa tidak terima, kamu siapa? Tanpa saudara sadari, sering kali roh itu berbisik. Sudahlah, sabar. Saya juga, saudara. Ketika saya punya bukti suami saya lagi pergi berdua dan ngomongnya dia mau meeting, tapi ternyata ada orang kepo kirim, aku ketemu suamimu lagi berdua makan mesra sama wanita itu. Saya maunya foto ini. Saya pingin enggak membuktikan. Maki-maki suami enggak, kamu keterlaluan ya. Kamu ini gimana? Janji saya katanya meeting, tapi ternyata kamu bertemu di restoran dengan wanita ini. Tapi sering kali kita tidak bisa tahan emosi. Kita lebih sering daging yang matikan roh. Roh bilang sabar ya Eli. Jangan nanti kalau suamimu pulang dimaki-maki. Roh sudah berbisik. Tapi ketika saya ketemu suami saya tidak bisa mengendalikan. Akibatnya apa? Daging saya yang matikan roh. Suara roh yang berbicara sabar, saya tidak bisa. Saya lebih baik emosi. Karena saya lebih puas secara daging. Dan itu tidak lulus, saudara. Kalau kita mau kejar kekudusan, saudara harus mematikan segala keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Yang kedua, belajarlah gaya hidup roh yang matikan daging. Jangan terus dagingmu terus berbicara. Marah, punya bukti, balas. Kalau saudara disakiti sampai 8 kali, tidak ada waktunya lagi. Sudahlah. Seringkali kita tidak bisa matikan daging. Seringkali roh kita yang diredupkan, daging yang mulai bicara. Itu berarti saudara dan saya belum lulus. Yuk berikutnya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Bagaimana yang ketiga? 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang hidup dalam kejar kekudusan
pasti tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, 3 hal. Jadi kalau mau hidup kekudusan, salibkan daging dengan segala hawa nafsunya, hiduplah dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, tidak berbuat dosa lagi. Karena dalam hidup saudara dan saya ada benih ilahi. Mulai kejar itu semua. Apapun proses hidupmu, tidak perlu takut. Boleh semua dilanjutkan. Tapi yang penting hidupmu memuliakan nama Tuhan. Yaitu dengan mengejar kekudusan. Yang kedua, kejar kerajaan Allah. Saudara pasti tahu ayatnya ya. Matius 16 ayat 33. Yuk bagaimana kita mau kejar kerajaan Allah. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 ya. 2 Petrus yuk kita. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Lihat ya, ada kata sungguh-sungguh loh saudara. Hari ini pastikan saudara setia pada panggilannya. Itu yang pertama. Sungguh-sungguh. Kalaupun proses berlanjut, itu kehendak Tuhan karena saudara harus setia pada panggilannya. Panggilan Tuhan itu apa? Jadi saksi Kristus, jadi terang dan garam dunia. Saudara harus sungguh-sungguh. Hari ini proses itu tidak jadi masalah. Saudara diizinkan rugi seperti saya diizinkan mengalami sakit, itu cuma sesaat. Saya terlalu percaya setelah ini anggur yang manis, rasa sakit saya bertahun-tahun akan digantikan Tuhan dengan anggur yang manis, pemulihan yang luar biasa. Seringkali Tuhan berkata buat hidup saya, Eli tidak usah takut dengan apa yang terjadi hari ini. Engkau akan lihat, makin besar engkau bayar harga dengan pengorbanan rasa sakitmu, maka engkau akan lihat kualitas pertobatan suamimu dahsyat. Ada harga, ada kualitas. Ada harga pengorbananmu rasa sakit yang begitu besar dengan harga kehilangan kerugian karena engkau bertahan di jalan kebenaran, yang pasti ada harga, ada kualitas. Nanti kualitas pertobatan suamimu tidak seperti orang lain yang cuma sekedar pulih. Kenapa? Yang 2 tahun sama yang 12 tahun seperti saya sudah membayar yang saya tabur banyak. Umpama ladang itu kalau orang lain cuma dipercaya ladangnya 1000 meter. Saya sudah 12.000 meter. Jujur kalau saya nanami semua ladang yang dipercayakan saya selama 12 tahun dengan benar, waktu saya menuai, saya pasti akan melihat kualitas pertobatan suami saya, bukan abal-abal lagi. Itu iman saya. Saya selalu berdoa, Tuhan, kalau suami saya bertobat, karena saya mau memuliakan nama Tuhan. Saya mau suami saya jadi hamba Tuhan. Kami mau semua sama-sama. Saya sudah melihat satu seisi rumah yang saya minta. Anak saya tahun ini sudah lulus sekolah Alkitab dari S2. Dan dia akan melayani Tuhan. Itu satu karya. Anak pergumulan saya 15 tahun juga. Selama proses saya nyaman, saya tidak bisa melihat perubahan anak ini. Anak ini sangat dimanja dengan karakter yang manja. Kenapa? Karena mamanya belum berubah. Tapi ketika saya berubah, satu orang berubah, seisi rumah dirubahkan Tuhan. Satu orang pulih, seisi rumah saya dipulihkan Tuhan. Satu orang selamat, seisi rumah saya diselamatkan Tuhan. Itu janji Tuhan. Ketika saya tidak berubah, semuanya tidak berubah. Ketika saya menabur perubahan karakter Kristus, maka seisi rumah saya juga menuai semuanya perubahan karakter Kristus. Jangan mimpi, saudara. Ada banyak orang banyak menuntut rubah suamiku, rubah mertuaku, rubah anak-anakku. Tapi apa yang saudara tabur selama ini bukan perubahan hidup kekudusan, bukan perubahan hidup karakter Kristus, tapi saudara mau nuainya karakter Kristus, mau nuainya hidup kudus, tidak bisa saudara. Hidup ini tabur tuai. Kalau saudara mau menuai perubahan karakter seisi rumahmu, yaitu karakter Kristus, engkau harus berkorban terlebih dahulu, bayar harga terlebih dahulu dengan taburan perubahan karakter Kristus, walaupun harus bercucuran air mata. Tapi setiap kali pengorbanan terjadi, harga yang harus saudara bayar mahal, percayalah kualitas yang saudara akan nikmati. Wow, itu pasti saudara. Amin.
Makanya jangan hitung-hitungan proses sama Tuhan, ya. Jangan hitung-hitungan proses. Selama hidupmu memuliakan Tuhan, it's okay. Proses dilanjutkan, it's okay. Tidak jadi masalah. Yang penting bagaimana saudara nabur bercucuran air mata dengan benar, ya. Jadi yuk, yang pertama panggilan, yang kedua setiap pilihanmu sungguh-sungguh makin teguh. Kita ini pilihannya apa? Ikut Kristus. Pilihan kita jalannya pikul salib, sangkal diri setiap hari. Jalan Kristus itu apa? Sempit, sesak, sedikit lagi yang dipilih. 3S, sempit, sesak, sedikit. Itu pilihannya makin teguh. Kalau orang dunia yang tidak kenal Kristus, saudara jangan bandingkan. Kok orang tidak kenal Kristus? Kemarin ada ibu konseling sama saya, Ci Eli, saya jualan hari ini, tambah. Ci Eli ajari taat ya Ci Eli. Tambah susah, hutang saya tambah membengkak. Penjualan tambah sepi-sepi saya. Lah, sepupu saya Ci Eli, hidupnya tidak takut Tuhan. Sungguhan Ci Eli. Pandemi ini, dia diberkati Tuhan. Suksesnya luar biasa. Saudara lihat, kita tidak bisa bandingkan. Memang pilihan kita harus teguh. Ya Tuhan, memang ikut si Kristus bukan dijanjikan nyaman, enak, tambah kaya. Ikut Kristus yang dijanjikan, yaitu pilihannya, pikul salib sangkal diri, jalan yang sempit sesak, tetapi hidupku akan semakin kudus, rohku akan semakin nyala-nyala, Kristus akan semakin bertambah, hidupku makin berkurang, aku siap dihabiskan dengan keinginan daging mata, keangkuhan hidup, dengan penderitaan. Itu yang harus teguh. Yang ketiga, ya, yaitu setialah bangun kerajaan Allah. 3 hal kalau saudara hari ini mau kejar kerajaan Allah, setia pada panggilan hidup, setia pada pilihan hidup yang sungguh-sungguh, setialah untuk membangun kerajaan Allah. Jangan yang dikejar harga diri terus, ya. Kalau saya kejar harga diri, saya tidak jadi hamba Tuhan. Harga diri Tuhan, harga diri Tuhan, tidak bisa. Tapi yang Tuhan pilih, hidup ini pilihan. Kamu mau kejar, bangun kerajaan Allahku dengan rela, dengan panggilan dan pilihanku, yaitu matikan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi engkau akan sedang membangun kerajaan Allah. Atau engkau pilih cerai. Dulu saya mau cerai. Saya bilang gini, Tuhan saya cerai aja. Daripada harga diri saya diinjak-injak. Saya lihat suami saya sudah bahagia dengan 2 anak dengan wanita itu. Kenapa? Dan suami saya sudah berkata, loh Tuhan, tidak cinta sama saya. Buat apa Tuhan suruh saya bertahan untuk mencintai orang yang sudah tidak cinta lagi. Bahkan dia berkata dia cinta dan dia sampai punya 2 anak. Apa yang perlu saya pertahankan? Satu hal ketika saya mau bercerai, Tuhan datang di dalam doa saya. Tuhan berkata gini, Eli, saya bilang gini, saya cerai tapi saya tidak kawin lagi ya Tuhan. Kan tidak apa-apa Tuhan. Kan itu karena Cina. Ya, saya dengan berbagai alasan rohani, saya ngomong, saya setia kok Tuhan sama Tuhan. Ya, saya tetap melayani Tuhan, tetaplah Tuhan, persekutuan doa jalan, baca firman katam jalan Tuhan. Untuk cari jiwa jalan Tuhan. Tapi satu ini, harga diri saya Tuhan. Dan Tuhan berkata, Eli, kalau kamu mau sebelum mengambil keputusan cerai, pastikan pilihan hidupmu. Memang, kalaupun kamu hari ini cerai melayani aku, ya sudah. Mungkin kamu merasa tidak berdosa. Tapi pilihan sebelum engkau ngambil keputusan ini, apakah hidupmu membangun kerajaan Allah atau kerajaan harga diri? Kalau engkau pilih kerajaan Allah, berarti engkau harus siap mengorbankan kerajaan harga diri. Toh hidupmu bukan ditentukan apa kata suamimu. Suamimu hari ini ngomong tidak cinta karena lagi dibutakan iblis, lagi mabuk. Orang mabuk lagi buta, perkataannya error, perbuatannya error, pikirannya error, tidak tahu apa yang dia perbuat. Sementara kamu hambaku, kamu anakku yang sudah khatam baca firman, kamu harus tahu apa yang kamu perbuat. Hidupmu buat siapa? Harga diri atau buat aku? Saya mulai merenung. Pilihanmu jelas. Sebelum engkau memutuskan untuk bercerai, renungkan kata-kataku. Waktu itu saya merenungkan, iya ya, hidup ini tentang Tuhan. Lah buat apa kok mempertahankan kerajaan harga diri? Dan Tuhan bilang gini, waktu engkau pulang ke rumah Bapak, aku enggak lihat nih, berapa harga dirimu Eli, berapa besar harga dirimu Eli. Tapi yang aku lihat, berapa besar kerendahan hatimu. Setiap kali kamu dihina, setiap kali kamu dianggap, diinjak-injak harga dirimu, dijadikan koset. Tapi engkau tetap selalu merendahkan hatimu.
Aku cuman hamba. Aku tidak ada apa-apa. Aku tahu. Aku harus tahu apa yang aku perbuat. Sekalipun itu aku sakit, aku tetap berdiri untuk mempertahankan kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan. Di situ saya melanjutkan proses dengan sukacita. Karena saya tahu jelas tujuan hidup saya bukan kerajaan harga diri Eli, tapi kerajaan Allah dan kebenarannya. Amen. Itu yang harus Haleluya. saya pertahankan. Yuk yang terakhir ya, sudah overtime. Yuk kejar kebenaran ya. Setelah itu selesai, Yakobus 4 ayat 7 dan 8 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah ya, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hidup ini saudara perlu tahu, kejar kebenaran. Yang pertama, kalau saudara kejar kebenaran, maka saudara harus melakukan tunduk kepada Allah. Ya, yang kedua mendekat kepada Allah. Ya, yang ketiga hiduplah dalam pertobatan. Tahirkanlah tanganmu, hai orang berdosa. Itu artinya pertobatan. Yang keempat adalah hidup di dalam sucikan hati, karena Tuhan melihat hati. Ya. Jadi kalau mau kejar kebenaran, tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang keempat, sucikan hati. Itulah alat. Saudara tahu hari ini hidup peperangan roh yang paling ditakuti sama iblis itu 4 ini. Kalau engkau tunduk kepada Allah, iblis akan lari. Mendekat kepada Allah, maka saudara bisa melakukan segala sesuatu. Di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Pertobatan itu adalah hal yang paling ditakuti iblis, dan sucikan hati. Ketika 4 ini berhasil, saudara pasti di dalam setiap peperangan, Tuhan yang akan memenangkan pertandingan dan bahkan saudara akan menang. Saudara tahu bayangan ini ya, sudah terakhir yuk siap ujian ya, doa. Saudara tahu seperti apa bayangan Yakobus 4 ayat 7-8. Kalau orang main game ya, saudara tahu remote itu harus sepenuhnya saudara yang kendalikan. Sama, Tuhan seperti itu. Saudara jadi anak Tuhan, tapi remote-nya tidak diberikan Tuhan. Sehingga ketika tombol-tombol tunduk kepada Allah, mendekat, pertobatan, sucikan hati, itu tombolnya Tuhan. Saudara tidak berikan itu. Jujur sebagai anak Tuhan, saudara lebih sering memberikan tombolnya yang pegang saudara atau iblis. Sulit tidak Tuhan mau menangkan pertandingan. Kalau setiap tombol yang mau dilakukan Tuhan untuk memenangkan saudara dan saya, untuk keluar lebih dari pemenang, tapi tombolnya tidak bisa ditekan. Karena dikunci, saudara kasih sama iblis. Saudara tidak tunduk, saudara sulit untuk bertobat, saudara lebih menjauh. Proses tambah berat, bukannya mendekat, tambah menjauh. Cari cara dunia, bukannya suruh bertobat, malah hidup kompromi dosa, korupsi sana-sini. Tapi kalau sudah makin parah hasilnya, saudara marah sama Tuhan. Tuhan bilang gini, lagi mana tombolnya semua, yang 4 tombol ini tombol yang harus aku kendalikan, kamu kasih sama iblis. Gimana aku bisa memenangkan? Ya kalau kamu kasih iblis, iblis tujuannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Mungkin enggak sih hidupmu bertambah baik? Enggak mungkin. Waktu saya memberikan 4 tombol hidup saya kepada Tuhan, saya melihat 1 pintu tertutup, itu membuka banyak pintu. Tuhan Yesus memberkati. God bless ya. Yuk kita hidup, kejar kekudusan, kejar kerajaan Allah, Terima kasih, kejar Weli. kebenaran.